Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian Asmaul Husna seperti biasa. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu tema Al-Khaliq. Al-Khaliq dalam hal ini ya artinya adalah Allah yang Maha Pencipta. Nah, sudahkah kita menyadari ya bahwa selama ini ya bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Mungkin selama ini kita hanya menjalani ya kehidupan ya taunya kita ketika mulai kita lahir sampai kita besar gitu ya, kita menjalani hidup ya seperti apa adanya saja ya, tanpa menyadari bahwa tanpa merenungi bahwa kita diciptakan oleh Allah itu sebetulnya untuk apa sih gitu ya di dunia ini ya, bahwa Allah menciptakan kita ya adalah untuk beribadah kepadanya ya. Kemudian menyadari bahwa ya Allah lah yang menciptakan kita ya. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, selama ini kita ketika beribadah pun, ya, kita terutama dalam sholat ya, biasanya sholatnya itu pikiran kita kemana-mana, ya, mungkin memikirkan pekerjaan, memikirkan besok makan apa, memikirkan anak-anak nanti bagaimana ke depannya gitu ya. Jadi ketika sholat pun, ya kadang pikiran kita tidak fokus, tidak khusyuk ya. Karena apa? Karena kita belum mengenal ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa pencipta kita ya. Nah, dengan kita mengenal Asmaul Husna, kita mempelajari nama-nama Allah yang indah ya. Insya Allah ya kita akan lebih mengenal siapa pencipta kita ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq ya. Kemudian ketika kita dalam ibadah pun ya kita sadar kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita ya. Bukan saja menciptakan diri kita ya, tapi juga Allah itu menciptakan langit dan bumi beserta isinya ya. Bukan saja sekedar menciptakan kita, tapi juga Allah memelihara kita dengan penuh kasih sayangnya. Allah sebagai Ar-Rahman ya, Allah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan Allah itu tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Ya. Tapi kita sebagai hamba, ya, yang malah sering berbuat zolim kepada diri kita sendiri dengan banyak melakukan ya dosa gitu ya. Nah itulah yang harus kita sadari ya. Kemudian kita memperbaiki diri ya. Dari hari ke hari ya, melakukan taubat gitu ya. Karena Allah memberikan kasih sayang kepada kita, tapi kita sebagai hamba malah lebih banyak ya sering melakukan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita sadari gitu ya. Nah, Allah menciptakan kita dengan penuh kasih sayangnya ya. Kemudian ketika kita berbuat maksiat pun ya, Allah itu terbuka menerima taubat kita karena Allah adalah zat yang maha pengampun. Ya. Juga Allah juga bersikap memiliki sifat ya as-sabur, yang maha sabar gitu ya. Bayangkan kalau Allah tidak memiliki sifat sabar ya ketika kita melakukan sebuah perbuatan dosa, mungkin saat itu juga gitu ya kita mendapat ganjaran dari dosa yang kita lakukan. Tapi karena kasih sayangnya Allah gitu ya, Allah itu maha penyabar gitu ya dengan hamba-hambanya ya. Jadi
kita diberikan kesempatan, diberikan waktu ya untuk bertobat, menyadari kesalahan kita ya. Nah, dengan kita belajar mengenal Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah ya, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh rasa dari kenal itu ya, maka akan tumbuh rasa sayang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pencipta ya. Kemudian juga selain Allah memiliki sifat sabar kepada hambanya, juga Allah yang memelihara kita ya. Mungkin kita tidak menyadari ya, menjalani hidup ya, seperti apa adanya gitu ya. Padahal ya di balik kesehatan kita, di balik rezeki yang kita dapatkan setiap hari ya, di balik tidurnya kita gitu ya, itu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha memelihara kita ya. Tapi kita kadang lupa gitu ya, tidak menyadari itu gitu ya. Kalau kita tidak merenunginya ya, kita merasa ya hidup berjalan seperti biasa saja gitu ya. Padahal di balik kehidupan yang kita jalani ya, ada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kadang ya Allah itu memperingatkan kita ya. Mungkin ada yang dengan sakit gitu ya, diuji dengan sakit. Karena apa? Karena ketika sehat ya kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Lupa dengan kenikmatan yang Allah berikan gitu ya. Jangankan dari hal yang besar gitu ya, dari hal-hal yang kecil saja gitu ya, nikmat tidur, kita kadang kurang bersyukur gitu ya. Kita bisa mensyukuri nikmat tidur itu ketika mungkin ada yang pernah mengalami insomnia gitu ya, susah tidur. Nah itu baru menyadari, oh ternyata nikmat tidur itu luar biasa gitu ya. Nah itulah jadi kadang Allah menguji hamba itu ya untuk mengingatkan hamba ya agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itulah pentingnya kita mengenal Asmaul Husna ya. Allah sebagai Khalik ya, pada hari ini insya Allah akan kita bahas bersama-sama ya. Insya Allah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, kita menjalani hidup dengan penuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita mengenal Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, dan kita juga ada rasa takut kepada Allah ya untuk berbuat dosa ya. Karena Allah Maha mengawasi kita ya, senantiasa melihat 24 jam ya, senantiasa mengawasi kita ya. Jadi kita ada rasa takut kepada Allah ya untuk berbuat keburukan, tapi juga kita memiliki rasa harap ya kepada Allah, karena Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Jadi ya luar biasa, di sini dijelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia gitu ya. Kita dulu sebelum lahir ke dunia ya ada di alam ruh ya. Kemudian Allah menciptakan kita dari segumpal darah ya, kemudian segumpal darah itu ya Allah jadikan segumpal daging Allah jadikan tulang belulang, lalu ya tulang belulang itu Allah bungkus dengan daging ya, kemudian Allah menjadikan manusia itu makhluk yang berbentuk lain ya, sehingga kita bisa lahir ke bumi ini gitu ya. Jadi hakikatnya ini kita adalah ruh ya, awalnya itu ruh ya. Kemudian diberikan
bungkus sebagai jasad gitu ya. Dan pada akhirnya ya, ketika manusia itu meninggal ya, jasadnya itu ya akan dikebumikan, tapi yang kembali kepada Allah adalah ruhnya kita ya. Dimana nanti ruh setiap hamba itu akan mempertanggungjawabkan ya apa yang sudah dilakukannya selama hidup di dunia ya, selama diberikan umur ya di muka bumi ini ya, umur yang diberikan itu ya digunakan untuk apa saja ya, apakah hanya untuk kesenangan duniawi saja tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau digunakan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk beribadah kepada Allah ya, untuk bermanfaat bagi manusia yang lainnya gitu ya. Nah, itu yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka dari itu ya, selagi kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu, ya kita sama-sama belajar mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang Maha menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi ya. Sehingga kita dalam menjalani ibadah pun ya, karena kita sudah kenal ya, kita pun beribadah dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menikmati setiap ibadah yang kita lakukan ya, seperti ketika kita bersama dengan kekasih gitu ya. Tentu saja kita akan mengenal siapa kekasih kita ya, dan kita akan senang gitu ya, senantiasa berada dekat dengan kekasih kita. Begitupun ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, kita tumbuh rasa cinta, rasa penuh kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita beribadah ya, kita menjalaninya dengan penuh rasa cinta karena kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu di situ akan kita rasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi kapanpun ya siap gitu ya menghadapi ketika maut gitu ya, karena sudah mengisi hidup ini ya dengan mengisi kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan waktu gitu ya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh rasa cinta gitu ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu saja ya akan siap menghadapi suatu saat ya ketika ajal tiba gitu ya, siap gitu ya menghadapi kematiannya dengan indah gitu ya. Karena tadi sudah siap gitu ya, mempersiapkan diri. Nah, jangan sampai kebanyakan dari manusia itu menyesal itu ya ketika nyawa sudah di kerongkongan gitu. Nah, itu ketika nyawa sudah di kerongkongan, tentu saja ya penyesalan itu tidak ada manfaatnya ya. Karena sudah diberikan tenggang waktu gitu ya, ketika hidup di dunia ya digunakan untuk apa saja gitu ya waktunya. Kenapa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala ya? Nah, kebanyakan dari manusia itu ya ingin dikembalikan lagi ya ketika dicabut nyawanya ya, menyesal gitu. Kenapa tidak dari dulu gitu ya, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah ya, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan penuh rasa cinta kepada Allah, penuh rasa syukur kepada Allah gitu ya. Nah, jangan sampai menyesal itu setelah sudah di alam kubur nanti gitu ya. Nah, justru sekarang mumpung diberikan kesempatan, mumpung masih diberikan waktu ya, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ya, Allah sebagai Al-Khaliq ya. Kemudian bukan hanya menciptakan manusia saja, tapi Allah juga menciptakan langit ya. Jadi siapa yang mampu gitu ya menciptakan langit ya, sehebat apapun ya makhluk yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa menciptakan langit gitu ya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin gitu ya ada orang yang
eh, tidak tidak mempercayai adanya Tuhan gitu ya, ateis gitu ya. Kok bisa gitu? Pemikirannya itu bagaimana gitu ya? Padahal ya tidak ada yang mampu menciptakan langit gitu ya. Langit saja tidak ada yang mampu menciptakannya selain Allah sebagai Al-Khaliq gitu ya. Kemudian gunung gitu ya. Ya harusnya sebagai manusia yang diberikan uh, akal gitu ya. Harusnya bisa berpikir siapa sih yang menciptakan di balik penciptaan adanya langit dan bumi ya, gunung, tumbuh-tumbuhan, air gitu ya. Nah, itu selain Allah ya sebagai Al-Khaliq ya yang Maha menciptakan, itu tidak ada yang sanggup menciptakannya gitu ya. Jadi bagaimana gitu ya sebagai manusia ada yang uh, ateis gitu ya, tidak meyakini adanya Tuhan gitu ya. Padahal di balik setiap penciptaan langit dan bumi ya itu adalah uh, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita renungi gitu ya. Sehingga tertanam ya dalam diri kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia mau sombong gitu ya. Melihat ciptaan Allah saja ya, mungkin kulit kita sampai merinding gitu ya. Kayaknya luar biasa gitu ya kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan sombong gitu ya. Apa yang kita miliki ya, itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita pun ya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Rezeki yang kita dapatkan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau mau sombong dengan kekayaan ya, di atas langit itu masih ada langit gitu ya. Semua yang kita miliki itu ya semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi membuat diri kita itu ya merasa kecil ya, tidak ada apa-apanya gitu ya ketika kita beribadah ya, menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Besar ya, Maha segalanya, sedangkan kita ya sebagai manusia ini ya sangat lemah ya tanpa Allah Subhanahu wa taala, tanpa pertolongan Allah ya, tanpa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itulah jadi hikmahnya ya, hikmah kita mempelajari ilmu Asmaul Husna ini ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tentu saja ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati kita ya tidak akan ada ya kesombongan ya di dalam hati kita. Ya, jadi kalau ada orang yang sombong ya, berarti dia belum mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya belum mengenalnya itu karena memang belum tahu, tapi ada keinginan untuk belajar, ya itu masih mending gitu ya. Tapi kalau sudah tidak tahu dan tidak mau belajar, terus ada sifat sombong, nah itulah yang akan merugikan diri sendiri gitu ya, kesombongan itu. Nah, jadi mulai sekarang nih kita belajar ya, mengenal Asmaul Husna, ya nama-nama Allah yang indah, ya sehingga dalam diri kita ya timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mengapa kita bisa hadir di dunia ini ya dengan susunan tubuh yang demikian sempurna? Mengapa pula ada air, udara, tanah, gunung, hewan, tumbuhan, dan alam semesta beserta isinya? Tentu saja semua tidak akan pernah ada apabila tidak ada yang menciptakannya. Lalu siapa yang menciptakan kita beserta segala yang ada di dunia ini? Ya, dialah Allah sebagai Al-Khaliq, ya, Allah yang Maha Pencipta. Nah, adapun pengertian dari Al-Khaliq adalah Allah Ta'ala mampu menciptakan sesuatu yang dari yang tiada dan
menciptakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Kemudian dia mengatur ciptaannya ya dengan sangat teliti berdasarkan ukuran-ukuran tertentu. Nah, spirit dari Al-Khaliq ya. Jadi dengan kita mengenal Asmaul Husna ya Allah sebagai Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta, ya adapun spirit kita ya meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq adalah kita menjadi pribadi yang memiliki kreativitas ya. Jadi kita setelah mengenal Allah sebagai Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta ya, maka kita meneladani Asmaul Husna ini yaitu dengan menjadi hamba Allah yang memiliki kreativitas ya. Kreativitas adalah daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, adapun kreativitas ini ya memegang peranan penting dalam hidup manusia. Tanpa adanya kreativitas, kita akan tergilas roda perubahan. Tanpa kreativitas, kita tidak mampu bertahan menghadapi perubahan yang semakin cepat. Ya. Adapun perusahaan-perusahaan besar sekalipun yang mampu bertahan, ya biasanya memiliki tradisi untuk mengembangkan budaya kreatif yang kemudian menghasilkan produk-produk inovatif. Ya. Nah, kita terutama nih bagi ibu rumah tangga ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkannya ya sebagai ibu rumah tangga menjadi ibu-ibu yang kreatif gitu ya. Karena apa ya? Jadi kita tidak hanya mengandalkan penghasilan dari suami saja gitu ya, tapi kita bisa memanfaatkan waktu kita ya. Kita bisa menggunakan waktu luang kita ya untuk berinovasi ya, berkreativitas gitu ya. Karena apa? Dari terutama dirasakan oleh ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau suaminya sebagai pekerja gitu ya, mungkin antara kebutuhan dengan penghasilan itu ya, kalau penghasilannya tiap bulan mungkin sama ya, tapi kebutuhan itu kan terus naik gitu ya setiap bulan ya. Dengan kebutuhan yang terus naik gitu ya setiap bulannya, tentu sebagai ibu rumah tangga harus memiliki ide-ide kreatif gitu ya, agar bisa menambah penghasilan ya bagi ibu rumah tangga terutama ya. Nah, sekarang itu sudah banyak ya. Mungkin kalau sebelumnya ya ada media sosial yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk kita bisa berkreativitas gitu ya. Contohnya ya banyak sekarang itu ya sebagai ibu rumah tangga ya mungkin menjalankan bisnis online gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk kreativitas ya dalam meneladani asma Allah Al-Khaliq gitu ya. Jadi kita di sini mungkin mengambil contohnya ya, ya mungkin bukan hanya ibu rumah tangga saja gitu ya, tapi juga karyawan juga bisa gitu ya. Bagaimana mengasah ya kreativitasnya ya. Jadi tidak hanya sekedar mendapat gaji bulanan ya, tapi juga bisa memiliki penghasilan tambahan dengan memiliki bisnis sampingan gitu ya. Nah, tentu saja perlu sebuah kreativitas gitu ya. Karena tanpa kalau kita menjalani hidup begitu-begitu saja ya tidak ada perubahan ya akan tergilas oleh zaman gitu ya. Nah, makanya mungkin fenomena yang terjadi sekarang gitu ya, apalagi pasca pandemi ya, banyak UMKM itu yang bukan hanya UMKM ya, mungkin perusahaan-perusahaan besar juga ya kemarin terkena dampak dari krisis pandemi COVID gitu ya. Nah, banyak yang di PHK mungkin ya, banyak yang di PHK, kemudian dari segi penghasilan juga ya, tidak mencukupi ya. Nah, tentu saja belum lagi ya banyak usaha-usaha yang tutup gitu ya. Nah, ini diperlukan inovasi ya. Tanpa inovasi, tanpa kreativitas, ya tentu akan tergilas oleh zaman ya.
Nah, terus bagaimana ya agar kita menjadi hamba yang memiliki kreativitas ya untuk dalam rangka meneladani sifat Allah Al-Khaliq ini. Yang pertama, selalu memiliki rasa ingin tahu ya. Orang yang kreatif adalah orang yang gemar mencari informasi, gemar mengumpulkan input dan cinta dengan ilmu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan ya untuk menjadi orang yang kreatif ya, yang inovatif ya, tentu saja dengan mempelajari ilmu ya, dengan mencintai ilmu, memiliki rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Karena antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu itu ibarat ya seperti orang yang berjalan uh, jika orang yang memiliki ilmu ya seperti orang yang ibarat orang yang berjalan di atas cahaya. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu ya tentu saja seperti orang yang berjalan di atas kegelapan gitu ya. Nah, makanya Allah itu mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat ya. Karena orang yang berilmu itu ya dia akan uh, satu langkah lebih mengetahui dibanding orang yang tidak berilmu gitu ya. Nah, karena itu kita harus terus senantiasa mau memiliki kemauan untuk belajar ya. Belajar itu sekarang banyak ya medianya ya. Mungkin bukan hanya dari buku-buku saja ya. Kita belajar dari ilmu itu dari buku-buku ya, membaca dari pengalaman orang-orang yang sudah terdahulu gitu ya. Kemudian juga kalau sekarang itu banyak medianya ya, bisa dengan uh, YouTube ya. Itu kita bisa mempelajari banyak ilmu di situ dari Google ya. Sekarang bisa banyak belajar ya. Ilmu apa saja bisa kita cari ya. Kalau kita punya kemauan ya. Kemudian juga dari YouTube ya. Nah, bahkan uh, apa saja ya skill gitu yang bisa kita pelajari ya, contohnya ya sebagai ibu rumah tangga, pengalaman sendiri gitu ya, pengalaman saya sendiri itu ya sebelumnya belum mengenal yang namanya media sosial ya. Uh, jadi dulu tidak tahu gitu ya Facebook itu media sosial itu untuk apa gitu ya. Yang yang saya tahu ya hanya WhatsApp aja gitu. Nah, ternyata setelah tahu ya manfaatnya, oh ternyata media sosial itu ya bisa juga bermanfaat untuk kita gitu ya. Uh, Bisa untuk berbagi ilmu, sharing-sharing ilmu, atau juga sharing-sharing informasi yang bermanfaat, ya mungkin mengenai uh, tips kecantikan, tips kesehatan ya, atau juga kita bisa berbagi informasi ya mengenai bisnis dan lain sebagainya. Oh, ternyata banyak sekali manfaatnya ya kalau kita bisa mengambil sisi positifnya. Ya, kemudian ya ternyata juga eh, selain bisa dipelajari dari buku ya, juga bisa dipelajari secara otodidak ya. Kita membuat eh, bagaimana supaya akun media sosial kita itu bisa berkembang ya, kemudian bisa kita manfaatkan ya, tadi untuk misalnya kalau ibu rumah tangga ya kita bisa manfaatkan untuk menambah penghasilan gitu ya. Mungkin bisa sebagai lahan ya untuk menjalankan bisnisnya melalui media sosial. Jadi walaupun di rumah ya sebagai ibu rumah tangga juga bisa menambah penghasilan ya melalui tadi media sosial gitu ya. Jadi kita harus uh, kreatif ya. Tapi kreatif itu tentu saja harus uh, dengan ilmu ya. Jadi kita harus mau terus belajar ya untuk mengembangkan skill kita ya, mengembangkan keterampilan kita ya. Jangan sampai kita merasa ada di zona nyaman ya. Sudah saya sudah menjadi ibu rumah tangga ya udah di rumah aja gitu ya. Tapi kita juga harus mengasah kreativitas kita ya, memanfaatkan waktu yang kita miliki ya untuk bisa bermanfaat ya. Mungkin bukan hanya bermanfaat untuk diri kita ya,
alhamdulillah kalau bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu ya, dengan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat gitu ya. Apalagi kalau kita bisa memanfaatkannya tadi untuk berbisnis ya, menambah penghasilan kita gitu ya. Nah, jadi kita harus kreatif ya di zaman yang sekarang ini gitu ya. Zaman yang begitu cepat perubahannya ya. Nah, jadi kita tidak akan takut gitu ya kalau kita uh, memiliki kreativitas ya, karena kita bergantung kepada Allah ya sebagai Al-Khaliq ya, Allah yang Maha Pencipta gitu ya. Kemudian kita memohon kepada Allah ya untuk diberikan ilmu gitu ya, untuk diberikan uh, kreativitas ya, sehingga kita tidak takut ya menghadapi perubahan zaman gitu ya. Kita tidak takut tergilas dengan zaman ya. Karena apa? Karena tadi kita memiliki Allah sebagai Al-Khaliq dan kita mau berusaha berikhtiar ya untuk terus belajar ya, menambah wawasan kita yang baru ya, menambah ilmu-ilmu yang baru ya, melalui baik itu melalui buku, melalui media sosial ya, atau juga melalui kajian seperti ini gitu ya, atau melalui majelis ilmu, dan masih banyak sarana-sarana yang lain ya yang bisa kita manfaatkan ya untuk meningkatkan kreativitas kita ya. Yang pasti ya, untuk menjadi meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq, yang pertama adalah kita harus selalu memiliki rasa ingin tahu ya. Jadi jangan merasa puas dengan ilmu ya. Pokoknya belajarlah ya, walaupun sampai ke negeri Cina gitu kan, ada pepatah seperti itu ya, yang artinya ya jangan puas gitu ya dengan ilmu yang sudah kita miliki. Saya sudah tahu, saya sudah belajar, apalagi kalau sudah merasa tahu gitu ya, ibarat gelas itu merasa sudah penuh gitu ya, jadi tidak mau menerima ilmu lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin ingin menambah ilmu kita gitu ya, menjadi pribadi yang kreatif, kosongkan gelas kita dulu ya, sehingga kita siap gitu ya, ketika gelas kita kosong ya, kita siap menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu ya untuk kita ya, untuk mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang kreatif ya. Kemudian yang kedua ya, untuk menjadi pribadi yang kreatif ya dalam meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq ini adalah terbuka pada hal-hal yang baru ya. Karena setiap saat selalu terjadi perubahan ya. Jadi sangat rugi orang yang tidak mau berubah dan tidak menyukai hal-hal yang baru. Orang kreatif adalah orang yang tidak terbelenggu dengan pendapatnya sendiri. Tentu terbuka dengan hal-hal baru, tidak harus menjadikan kita mengikuti hal-hal baru tersebut. Kita bisa mengolahnya, menyaring hal-hal baik, dan menyesuaikan dengan nilai-nilai yang kita anut. Ya. Jadi jangan tertutup gitu ya dengan ilmu. Ya, kita harus mau terbuka ya dengan hal-hal yang baru ya, karena perubahan zaman itu cepat sekali ya berlalu gitu ya. Kalau dulu mungkin kita zaman zaman kita kecil gitu ya, mungkin belum masih surat-suratan gitu ya kalau untuk apa, mengirim pesan kepada saudara kita gitu ya. Dulu masih zaman surat menyurat gitu ya. Nah, ternyata tidak berselang lama gitu ya, tiba-tiba muncul ya HP gitu ya. Dulu zaman HP Nokia gitu ya. Kalau dulu mungkin masih zaman telepon gitu ya. Nah, setelah ada telepon ya, kemudian tidak terasa lagi tiba-tiba hadir tadi ada HP gitu ya. Nah, setelah HP ya, kemudian berubah lagi zaman ya, menjadi ada aplikasi-aplikasi handphone yang terbaru gitu ya, yang semakin canggih lagi, semakin canggih lagi. Nah, jadi perubahan zaman itu sangat cepat gitu ya. Kalau kita tidak mau terbuka dengan
informasi-informasi yang baru gitu ya, tentu saja kita ya akan tergilas oleh zaman gitu ya. Nah, begitupun ya tadi kalau dalam hal ya kita sebagai ibu rumah tangga ya, ya kita harus mau berinovasi ya. Mungkin ada yang memiliki keahlian memasak ya, itu bisa diasah gitu ya, dengan menambah resep-resep baru ya. Mungkin hobi memasaknya itu bisa juga jadi penghasilan gitu ya. Atau yang uh, memiliki hobi tadi ya, media sosial ya, jangan sampai ya hanya scroll saja gitu ya, tapi juga manfaatkan media sosial ya untuk kita juga bisa berkontribusi di situ ya dengan berbagi informasi-informasi yang bermanfaat ya. Bisa juga sebagai uh, sarana untuk kita berbisnis ya, menambah penghasilan tambahan untuk kita ya. Jadi uh, jangan tertutup gitu ya. Saya mah uh, udah cukup gitu ya dari penghasilan dari suami. Ya mungkin saat ini cukup gitu ya, tapi kan ke depannya kita tidak tahu gitu ya. Nah, makanya kita manfaatkan waktu yang uh, kita miliki ya untuk membangun bisnis ya, hobi yang kita lakukan ya kita bisa asah ya sehingga bisa menambah penghasilan gitu ya. Jadi jangan sampai merasa aman di zona nyaman ya. Kita harus terbuka dengan hal-hal yang baru karena tadi perubahan waktu itu sangat cepat sekali berlalu ya. Kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman ya akan tergilas gitu ya. Nah, seperti sekarang gitu ya, para pedagang-pedagang itu ya, kalau misalnya tidak mau terbuka dengan teknologi ya, tidak mau belajar uh, internet marketing ya, jadi marketingnya itu ya hanya sekedar offline saja gitu ya, mungkin hanya sekedar menunggu pembeli di toko gitu ya. Uh, Ya tentu saja akan kalah bersaing dengan orang-orang yang uh, sudah berinovasi, orang-orang yang kreatif ya, berinovasi menjalankan bisnisnya ya bukan hanya offline saja tapi juga melalui media sosial ya dengan online ya dengan uh, marketing melalui media sosial ya tentu saja akan tergilas zaman kalau misalnya tidak mau mengikuti perubahan ya karena perubahan itu adalah suatu keniscayaan ya sesuatu yang pasti gitu ya sesuatu yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri ya makanya kita harus uh, terus bersiap gitu ya. Pertama harus mau belajar, yang kedua mau terbuka dengan hal-hal yang baru. Ini adalah salah satu bentuk ya peneladanan kita terhadap Asmaul Husna Al-Khaliq ya. Allah sebagai yang Maha Pencipta. Kita harus memiliki kreativitas ya. Kemudian yang ketiga ya, dalam meneladani Al-Khaliq ini ya, kita harus memiliki kreativitas. Yang ketiga, bentuk peneladanannya adalah kita harus berani mengambil resiko ya. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang berani mengambil resiko gitu ya. Tentu saja kalau misalnya orang-orang yang tidak sukses atau gagal itu adalah orang-orang yang takut mengambil resiko ya. Mau melangkah sedikit takut gagal ya. Jadi dia pengen sukses gitu ya seperti orang-orang sukses pada umumnya, orang-orang yang sukses ya dia melihat orang-orang sukses itu pengen sukses gitu ya. Tapi ketika uh, dia melangkah ya dia takut gitu ya, takut gagal ya. Jadi hanya sekedar wacana saja pengen sukses tapi nggak mau berikhtiar, nggak mau berusaha gitu ya. Nah tentu saja itu tidak sesuai ya dengan peneladanan kita terhadap Al-Khaliq ya Allah sebagai yang Maha Pencipta ya. Kita meneladani Al-Khaliq dengan memiliki kreativitas ya kita harus kalau ingin sukses ya harus mau mengambil resiko gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit takut gagal, sedikit-sedikit takut gagal ya kita harus berani gitu ya karena kegagalan itu ya bukan sesuatu hal yang harus kita takuti tapi kegagalan itu adalah sebuah pengalaman yang akan menjadikan diri kita
menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Jika kita memiliki cita-cita ingin sukses ya, memiliki impian yang besar ya, maka apapun halangan dan rintangan ya akan kita uh, tempuh gitu ya untuk menggapai impian kita ya. Jadi orang-orang besar ya, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mau keluar dari zona nyamannya ya. Ya tentu saja berbeda dengan orang yang gagal gitu ya. Dia merasa nyaman gitu ya, merasa aman dengan kondisi sekarang yang tidak mau berubah gitu ya. Tapi orang-orang sukses adalah tadi orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman ya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang mau bekerja keras ya, lebih ekstra dibandingkan orang-orang pada umumnya. Jadi ya wajar saja gitu ya kalau orang-orang sukses itu hanya segelintir orang ya, karena hanya sedikit orang-orang yang mau keluar dari zona nyamannya. Kebanyakan ya orang-orang itu ya kenapa tidak sukses ya karena merasa aman di zona nyaman, tidak mau keluar dari zona nyamannya, ya tidak mau bekerja lebih keras lagi, ya tidak mau berinovasi, tidak mau berkreativitas, tidak mau belajar lagi gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang sukses itu ya selalu mau belajar, selalu mau terbuka dengan ilmu, mau mengambil resiko, mau berusaha lebih keras dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya dalam meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq, ya kita menjadi pribadi yang kreatif. Yang keempat, kita harus memiliki semangat yang membara untuk sukses dalam hidup. Ya tanpa adanya semangat, ya tentu saja ketika kita menghadapi ujian, halangan, rintangan ya untuk menggapai impian kita, mencapai kesuksesan yang kita harapkan, ya kita akan mudah gagal di tengah jalan gitu ya. Ketika menghadapi persoalan, kita langsung down gitu ya. Karena apa? Karena tadi tidak memiliki semangat yang membara untuk sukses gitu ya. Tidak memiliki impian yang kuat untuk mengejar kesuksesannya gitu ya. Jadi orang-orang yang sukses itu ya memiliki impian yang kuat gitu ya. Karena impiannya itu ya yang menjadi pemicu untuk terus bersemangat ya. Karena apa? Karena dia memiliki impian yang besar gitu ya. Sedangkan orang-orang yang gagal ya, dia tidak mau memperjuangkan impiannya ya. Nah, itu jadi orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memiliki impian yang kuat, impian yang besar, dan dia akan terus semangat ya memperjuangkan impiannya. Ya. Walaupun dia menghadapi halangan rintangan apapun, dia tidak takut gagal karena kegagalan itu adalah menjadi pelajaran baginya ya untuk semakin lebih baik lagi, semakin sukses lagi ya. Kemudian yang kelima ya dalam meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq ya, kita menjadi pribadi yang kreatif. Yang kelima, kita harus memiliki nilai kreativitas ya. Nah, nilai kreativitas ini akan semakin lengkap ya dengan hati yang jernih. Hati yang jernih sebagai buah dari ibadah yang berkualitas ya. Nah, jadi tadi setelah kita mencintai ilmu ya, kemudian kita terbuka dengan hal-hal yang baru, kemudian yang ketiga ya kita siap menghadapi resiko apapun ya, kemudian yang keempat kita memiliki semangat yang membara, dan yang kelima kita harus memiliki hati yang jernih ya. Hati yang jernih ini dihasilkan dari ibadah yang berkualitas ya. Nah, tentu saja dengan hati yang jernih ya sebagai buah dari ibadah yang berkualitas ini akan melahirkan ide-ide yang cemerlang ya. Jadi biasanya ya karya-karya monumental itu ya, karya-karya besar itu dihasilkan dari kejernihan hati, ketajaman pikiran yang direalisasikan dalam tindakan nyata ya. Nah, jadi ternyata ya ibadah yang berkualitas itu ya menghasilkan karya-karya yang besar gitu ya. Jadi ketika hati kita jernih ya, sebagai buah dari ibadah yang berkualitas ya,
akan menghasilkan ide-ide cemerlang ya, menghasilkan karya-karya yang besar gitu ya. Nah, jadi kita mulai menata hati kita gitu ya, dengan mempelajari salah satunya ya, dengan mempelajari Asmaul Husna ini ya, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam ibadah pun ya kita jalani dengan penuh keikhlasan, penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ini ya, sehingga menghasilkan kejernihan hati ya. Hati yang jernih, hati yang tenang, ya itu akan menghasilkan ide-ide yang cemerlang, ya, pikiran yang jernih, ya, ketajaman hati, ya, sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa, gitu ya, bisa dipersembahkan untuk umat, gitu ya, bisa bermanfaat bagi banyak orang, gitu ya. Nah, itulah tadi ya, kita dalam mengamalkan Asmaul Husna Al-Khaliq ya, spirit meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq. Kemudian tips ya, tips dalam meneladani Asmaul Husna Al-Khaliq ini yang pertama ya, berusahalah untuk menghasilkan karya yang membawa maslahat bagi umat ya. Jadi tadi ya, dengan ibadah kita kepada Allah yang membuat hati kita semakin jernih ya. Kemudian kita menghasilkan ide-ide kreatif yang cemerlang ya. Kita memikirkan bagaimana bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Kita berbuat ya semaksimal kita yang bisa kita lakukan ya. Kalau yang bisa kita lakukan mungkin lewat media sosial ya, lakukan itu gitu ya. Bagaimana kita bisa memberi manfaat yang membawa maslahat bagi umat, bagi banyak orang ya. Kemudian yang kedua, jadilah manusia kreatif yang selalu menghasilkan hal-hal yang baru dalam hidup. Kemudian tips meneladani Al-Khaliq selanjutnya adalah kembangkan cara berpikir out of the box, ya, yaitu selalu mencari aneka kemungkinan dari kondisi yang ada demi mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ya, jadi kita harus mau keluar dari zona nyamannya kita. Ya. Kemudian selanjutnya tips meneladani Al-Khaliq ya, Asmaul Husna Al-Khaliq, Allah sebagai yang maha pencipta, kita menjadi pribadi yang kreatif ya, terus mau belajar, terbuka pada hal-hal yang baru ya, di luar, tentu saja ini di luar masalah akidah dan ibadah mahdhah ya, dan kita berani mengambil resiko. Kemudian yang berikutnya ya, banyak bergaul dengan orang-orang kreatif atau mereka yang mencintai ilmu. Dan terakhir, posisikanlah diri kita sebagai makhluk yang lemah, ya, rendah dan hina di hadapan, dan tidak kuasa apa-apa di hadapan Allah, ya, sebagai Allah yang maha Al-Khaliq, Allah sebagai yang maha pencipta. Ya. Dan terakhir, di sini ada doa ya, yang berkaitan dengan Asmaul Husna Al-Khaliq, ya, di mana doa ini ya berisi seperti sebagai berikut. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanu khaliqin, yang artinya, ya Allah, untukmu aku bersujud, kepadamu aku beriman, kepadamu aku menyerahkan diri, wajahku bersujud kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membentuk rupanya, yang membelah atau memberikan pendengarannya, penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadis riwayat Muslim ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Asmaul Husna Al-Khaliq ya. Allah sebagai Maha Pencipta ya. Dimana kita meneladani Asma Allah Al-Khaliq ini, yaitu dengan menjadi pribadi yang kreatif ya, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, mungkin itu saja ya kajian Asmaul Husna Al-Khaliq pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang mau menyaksikan siaran ulang ya dari Asmaul Husna dari awal ya, dari Asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai Al-Khaliq ya, bisa menyimak di channel YouTube LTQ Abatasa. Sekian saja.
kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan